Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bagi adik-adikku mahasiswa yang program mata kuliah fisika umum. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai fisika. Pada pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan bahwa salah satu aspek yang dikaji oleh fisika adalah menyangkut tentang perilaku-perilaku objek yang ada di alam ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melihat ternyata perilaku-perilaku objek dalam kondisi-kondisi maupun situasi fisika tertentu memiliki perbedaan-perbedaan pada situasi yang lain. Ini yang menyebabkan fisika dirasakan sangat sulit untuk difahami, tetapi malah justru asik untuk kita pelajari. Nah, kali ini sengaja saya akan membahas pokok bahasan yang berkaitan tentang kajian fisika. Nah, kajian fisika ini kita akan tinjau dari dua aspek besaran yang menyertai pada objek. Jadi ini ada objek. Nah, perilaku objek yang akan kita amati itu ada dua. Satu yang berkaitan dengan massa dan satu berkaitan dengan kecepatan. Kelihatannya untuk setiap objek yang memiliki massa tertentu dengan kecepatan tertentu memiliki tinjauan-tinjauan yang berbeda pada situasi lain. Sehingga kajian fisika itu ada dua kutub yang berbeda, namun pada prinsipnya memiliki keterkaitan antara satu sama yang lainnya. Nah, pertama ada yang kita sebut, jadi kalau saya gambarkan sebuah kotak, ada sebuah ruang. Nah, semua objek kalau di pengkajiannya memiliki massa yang ukurannya cukup besar, tetapi kecepatannya kecil, maka orang mengelompokkannya ini sebagai ruang pembahasan fisika klasik. Tetapi ada ruang lain yang kajiannya massanya, jadi objeknya massanya relatif sangat kecil, ya biasa disebut dengan mikroskopik. Jadi, tetapi kecepatannya kebalikannya, yaitu besar. Maka kajian ini yang biasa orang sebut sebagai fisika modern atau fisika kuantum.
Antara fisika klasik dengan fisika kuantum ternyata memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga keduanya pun menghasilkan hukum-hukum yang cenderung juga berbeda. Kalau fisika klasik itu memandang sebagai semua bersifat kontinu. Kalau di fisika kuantum atau fisika modern lebih bersifat kepada kontinu. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan keduanya, maka saya akan memberikan gambaran yang mana yang kita sebut dengan istilah kontinu dan diskontinu. Jadi sebenarnya ini persoalan kontinu maupun persoalan diskontinu itu hanya berkaitan tentang persoalan cara memandang, cara melihat, cara mengamatinya. Atau dengan kata lain bergantung kepada ketajaman analisis masing-masing kedua pandangan tersebut. Saya hanya ingin memberikan salah satu contoh sederhana yang dari dulu menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai cahaya. Tentu cahaya ini akan memancarkan sinar seperti kayak sebuah garis lurus. Nah, secara kasat mata melalui beberapa percobaan-percobaan, baik prinsip pemantulan maupun prinsip pembiasan, maka fisika klasik memandangnya bahwa cahaya itu bersifat kontinu, artinya tidak ada putus-putus sekat. Jadi kelihatan lebih didominasi pada aspek penglihatan secara kasat mata bahwa cahaya itu tidak ada putus, tidak terputus-putus antar satu dengan yang lain. Sehingga dalam konsep kontinu di dalam mempelajari persoalan radiasi, bahwa setiap energinya itu selalu berbanding lurus dengan amplitudo. Atau dengan panjang gelombang. Nah, kalau fisika kuantum, radiasi matahari atau cahaya matahari itu dianggapnya sebagai diskontinu. Paham fisika kuantum menganggap bahwa cahaya matahari itu merupakan sebuah paket. Ya. Nah, ini merupakan sebuah paket-paket energi yang memiliki energi sebesar H kali F. Itu adalah sifat kontinu. Hanya karena gerakannya sama dengan kecepatan paket tersebut adalah kecepatan cahaya, maka kita memandangnya seperti garis lurus. Ya, seperti garis lurus karena kecepatannya. Karena kecepatannya yang begitu cepat, sehingga paket-paket energi daripada radiasi matahari ini itu menyerupai sebuah
garis lurus. Tetapi jikalau dianalisis lebih mendalam bahwa sesungguhnya radiasi matahari itu terdiri atas paket-paket energi. Ini sering kita perhatikan pada kipas angin. Pada saat kipas angin gerakannya tidak begitu cepat, maka antar satu baling-baling dengan yang lainnya bisa kita amati. Tetapi kalau dia bergerak dengan kecepatan yang sangat kuat, maka baling-baling itu seolah-olah membentuk sebuah piringan. Nah, itu adalah pandangan mata secara klasik, maka seolah-olah membentuk piringan. Tapi sesungguhnya kalau dianalisis, maka dia terdiri atas baling-baling ada dari kipas angin tersebut. Nah, hal ini juga sama pada radiasi matahari. Jadi karena radiasi matahari atau cahaya matahari itu bergerak dengan kecepatan yang sangat besar, ya, sangat besar sekali, maka paket-paket energi yang ada pada cahaya matahari itu seolah-olah membentuk sebuah garis lurus. Jadi itu adalah berkaitan tentang cara memandang. Itulah sebabnya fisika kuantum menganggapnya sebagai persoalan yang berkaitan dengan sifat diskontinu. Nah, hal yang paling menonjol dalam persoalan klasik itu bisa kita lihat. Kalau klasik itu memandang bahwa sebuah energi itu bergantung pada 1/2 NV kuadrat, ya, energi. Jadi 1/2 NMV kuadrat. Jadi itu salah satu sifat. Nah, ada unsur massa dan ada unsur kecepatan. Jadi selalu di dalam klasik itu berkaitan antara unsur massa dengan, tetapi pada saat di klasik maka E itu sama dengan HF. Ya, aneh kan? Hanya bergantung pada frekuensi. Jadi hanya bergantung pada frekuensi. Jadi energi itu ternyata sangat-sangat ditentukan oleh frekuensi. Nah, memang pada saat cara memandang sinar matahari klasik bahwa energi itu bergantung pada amplitudo atau panjang gelombang, tetapi untuk diskontinu mengatakan bahwa dia bergantung pada frekuensi. Nah, itu salah satu contoh bahwa perbedaan yang mencolok antara fisika klasik dengan fisika kuantum. Nah, hal yang paling kelihatan awal mula terbentuknya persoalan antara fisika klasik dengan fisika kuantum, ya, antara fisika klasik dengan fisika kuantum. Jadi kalau ini saya katakan fisika klasik, ini kita sebutnya sebagai fisika kuantum. Nah, di sini ada sebuah pembahasan atau apa namanya, satu konsep, satu teori penegasan ataupun pemisahan antara klasik dengan kuantum, yaitu pada saat mengkaji persoalan radiasi. Ini. Nah, kita lihat pandangan klasik. Jadi pada saat itu berdasarkan pernyataan Stephen, jadi Stephen ya, bahwa setiap benda yang memiliki temperatur maka dia akan memancarkan radiasi di mana intensitasnya itu merupakan temperatur pangkat 4.
Jadi ini adalah sebuah pandangan klasik. Artinya setiap benda yang memiliki temperatur suhu yang tinggi, maka dia akan memancarkan radiasi yang namanya radiasi termal. Besarnya itu adalah bergantung pada suhu pangkat 4. Namun pada saat itu, tatkala rumus ini diajukan, muncul pertanyaan, bagaimana halnya tentang radiasi benda hitam? Namun demikian perlu saya menjelaskan sedikit konsep tentang benda hitam. Jadi benda hitam yang dimaksudkan di dalam fisika itu adalah bukan benda yang berwarna hitam ya. Jadi benda hitam hanya sebuah kerangka konseptual atau kerangka teoretis, yaitu diibaratkan sebuah rongga ya, di mana pada rongga atau bola, katakanlah bola atau ruang, ada sebuah lubang yang sangat kecil, biasa lubang yang sangat kecil, di mana pada saat sinar masuk, maka sinar ini akan dipantulkan ya, dipantulkan terus menerus dan tidak akan pernah kembali keluar. Itulah yang disebut dengan sehingga dikatakan bahwa benda hitam adalah benda yang menyerap semua radiasi termal yang datang padanya. Tetapi bukan hanya setelah dia memiliki temperatur yang besar, maka benda hitam juga akan memantulkan radiasi. Itu yang benda hitam. Jadi memantulkan radiasi. Jadi selain menyerap radiasi dalam kondisi temperaturnya sangat dingin sekali, maka dia akan menyerap semua radiasi yang datang padanya. Setelah radiasi yang datang padanya diserap, maka benda hitam ini juga akan kembali memancarkan radiasi termal ke sekelilingnya. Sehingga matahari itu adalah masuk dalam kelompok benda hitam karena dia mampu meradiasikan sinar-sinarnya sampai ke permukaan bumi. Itu adalah konsep benda hitam. Nah, kita kembali ke persoalan semula tentang radiasi benda hitam. Klasik awalnya dia berpandangan, Stephen menyatakan bahwa setiap benda yang memiliki temperatur suhu yang tinggi, maka benda itu akan memancarkan radiasi di mana intensitasnya itu berbanding lurus dengan T pangkat 4. Nah, pada saat itu orang mengajukan sebuah konsep, bagaimana halnya dengan radiasi benda hitam. Karena ternyata menurut radiasi benda hitam, ada keterkaitan antara temperatur dengan panjang gelombang. Itu bisa dilihat pada saat besi dipanaskan, ya, awalnya akan berwarna merah. Terus temperatur dinaikkan akan berubah menjadi kuning, kekuning-kuningan warna. Jadi setelah itu dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi
keputih-putihan. Dan kelihatannya di sini menunjukkan bahwa terjadinya perubahan-perubahan warna atau biasa disebut dengan pergeseran warna. Jadi terjadinya pergeseran warna itu sangat-sangat ditentukan oleh temperaturnya. Itulah yang melandasi pernyataan daripada hukum Wien, ya, hukum Wien, bahwa besarnya lambda max dikali T adalah sebuah konstanta, bahwa pada temperatur tertentu lambda max-nya tertentu pula. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kalau temperaturnya dinaikkan, maka lambda max-nya melakukan pergeseran. Gitu. Inilah yang melandasi munculnya teori pergeseran Wien. Jadi yang disebut dengan hukum Wien, ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik, ya. Ini sebuah intensitas. Jadi ada sebuah pergeseran, ya. Nah, ini puncak-puncak lambdanya ini bergantung temperaturnya. Nah, ini yang disebut dengan hukum pergeseran Wien. Namun demikian, apa yang dikemukakan oleh Wien, hukum pergeseran Wien, itu adalah yang melandasi sebenarnya. Jadi hukum pergeseran Wien ini masih, meskipun dalam konteks tertentu, dalam kuantum tidak dimanfaatkan, tetapi sampai sekarang teori pergeseran Wien itu masih dipakai, masih digunakan. Salah satu contoh adalah pembuatan pirometer optik. Itulah sebabnya sekarang orang mampu mengukur suhu permukaan matahari yang sebesarnya 6000 Kelvin karena didasarkan pada warna-warnanya. Jadi setiap warna-warna tertentu memiliki temperatur-temperatur tertentu. Nah, kembali ke persoalan tadi, radiasi benda hitam. Nah, pada saat dipertanyakan ini, pada saat besi dipanaskan, saya kembali ke persoalan itu, maka terjadi perubahan-perubahan warna yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan temperatur. Dan ini yang tidak mampu dijelaskan oleh Stephen Boltzmann secara klasik. Dan pada saat itu pakar di bidang radiasi benda hitam mengatakan bahwa bukan cuman benda yang memiliki temperatur tertinggi yang akan memancarkan radiasi. Semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu pun akan memancarkan radiasi. Itulah sebabnya para eksperimenter mencoba mencari hubungan. Jadi hasil eksperimen. Nah, ini yang saya katakan bahwa orang yang menekun di bidang eksperimental, kajiannya, tinjauannya beda dengan orang yang menekuni di bidang teoretis. Memperoleh sebuah grafik hubungan antara I. Nah, ini adalah sebuah hasil Nah, pada saat itu muncul pandangan yang dikemukakan oleh Rayleigh N. Jadi ada satu pandangan, ada dua. Pertama, pandangan dari Rayleigh and Jeans dan pandangan daripada Wien. Nah, ternyata hasil kajian teoretis daripada Rayleigh and Jeans itu kalau digambarkan persamaannya dalam bentuk grafik, maka Rayleigh and Jeans itu grafiknya seperti ini. Ini
Grafiknya seperti itu. Jadi ternyata untuk Rayleigh Engines, untuk panjang-panjang gelombang yang besar, itu sesuai dengan hasil eksperimen. Jadi sesuai dengan hasil eksperimen. Sehingga untuk gelombang-gelombang yang pendek, maka grafiknya itu akan menanjak ke atas. Sehingga ini yang disebut dengan, kalau teori Rayleigh Engines betul, maka terjadi apa yang disebut dengan bencana ultraviolet atau katastrofi ultraviolet. Nah, sebaliknya untuk wind, dia punya grafik sesuai untuk gelombang-gelombang yang pendek, tetapi tidak sesuai dengan untuk gelombang-gelombang yang panjang. Nah, mengapa kedua ilmuwan ini tidak mampu mengkaji, merumuskan secara teoritis hasil eksperimen radiasi benda hitam? Karena kedua pakar ini mempergunakan atau menggunakan memandang energi bergantung kepada amplitudo sesuai dengan klasik. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan, karena sesungguhnya perlu saya jelaskan, pada era-era eksperimen sudah berkembang, maka orang-orang melakukan sebuah kegiatan-kegiatan eksperimen. Jadi kegiatan-kegiatan eksperimen itu mencoba mencari hubungan antara intensitas dengan lambda. Jadi yang warna biru ini adalah sebuah hasil eksperimen yang dilakukan oleh para eksperimenter. Nah, setelah ada grafik seperti ini, menemukan seperti grafik ini, maka grafik ini selanjutnya diserahkan kepada pakar di bidang teoretik. Pakar di bidang teoretik ini bertugas untuk merumuskan persamaan matematis yang sesuai dengan grafik tersebut. Nah, pada saat itu ada dua orang yang menangani untuk mencoba mencari persamaan matematik daripada hasil eksperimen, itu adalah Rayleigh Engines maupun Wien. Tetapi ternyata hasil yang diperoleh, hasil pemikiran yang diperoleh, hasil konsep teoretis yang diperoleh, ternyata ada kesalahan karena menggunakan pendekatan klasik. Nah, waktu itu muncul yang namanya Max Planck. Max Planck mengatakan bahwa radiasi itu sebenarnya tidaklah bersifat kontinu, tetapi dia bersifat diskontinu. Dan radiasi gelombang elektromagnetik atau radiasi cahaya termal tersebut itu terdiri atas paket-paket bergerak. Ya, jadi ada sebuah paket-paket ini. Jadi ini paket-paket. Nah, ini paket-paket bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi terdiri atas sebuah paket-paket energi. Dan setiap paket energi itu memiliki energi yang bergantung pada frekuensinya. Tahukah adik-adik sekalian, pada saat Max Planck mengajukan gagasannya ini sebuah gagasan yang pada masa itu disebut sebagai gagasan yang gila. Artinya tidak masuk akal. Jadi dikemukakan sebagai sebuah gagasan yang gila. Namun demikian, karena kegigihan daripada Max Planck dengan menggunakan statistik Bose-Einstein, maka dia mencoba merumuskan intensitas radiasi yang didapatkan dari persamaan eksperimen tersebut. Sehingga dengan menggunakan konsep-konsep bahwa radiasi itu terbentuk atas merupakan paket-paket energi, maka Max Planck berhasil menemukan rumus intensitas radiasi termal tersebut dinyatakan sebagai 2HF pangkat 3, ini saya tidak perlu turunkan ya, C pangkat 2 seper E HF ya, HF
per KT dikurang 1. Dan ternyata setelah diuji coba rumus ini yang dikemukakan oleh Planck dengan adanya konsep energi EHF, maka itu sesuai dengan hasil eksperimen. Sesuai dengan hasil eksperimen. Maka sejak saat itulah paradigma tentang persoalan fisika klasik mulai dipertanyakan untuk kawasan radiasi, benda hitam, dan seterusnya. Jadi saya mau cerita sedikit apa makna yang bisa kita petik dari hal ini. Saya ingin mengatakan bahwa setiap gagasan baru yang dikemukakan oleh seseorang, janganlah sekali-kali kita menganggapnya gagasan itu adalah sesuatu yang konfrontir. Jadi coba dibayangkan tiba-tiba Planck mengemukakan gagasan bahwa setiap radiasi termal, radiasi gelombang elektromagnetik terdiri atas paket-paket energi yang bersifat diskontinu, di mana setiap paket energi itu adalah merupakan E sama dengan H kali F. Nah, pandangan ini adalah sebuah pandangan yang pada masa itu dikatakan sebuah pandangan yang gila. Artinya apa? Dikatakan gila karena apa yang dilakukan selama ini di dalam klasik itu tidak masuk di akal mereka. Sehingga dikatakan gila. Dan ternyata apa yang terjadi pada persoalan fisika sebenarnya dalam kehidupan konteks sosial kita, hal ini pun sering kita alami, sering kita lakukan. Kadangkala ada sebuah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun. Yang dilakukan secara turun-temurun, ya, tiba-tiba ada orang yang memberikan sebuah gagasan baru bahwa sesungguhnya apa yang dilakukannya itu adalah secara konteks ini, maka orang yang sering melakukan kebiasaan akan menganggap bahwa yang mengemukakan gagasan tersebut adalah orang gila. Ini yang terjadi di zaman keislaman pada saat Nabi Muhammad mengemukakan gagasan-gagasan ketauhidannya, maka dia dikatakan sebagai orang gila. Namun demikian, saya ingin menekankan bahwa bisa saja semua gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita adalah sebuah gagasan gila. Tetapi Max Planck dikatakan gagasannya gila, tetapi itu hanyalah sebuah istilah. Mengapa saya katakan hanyalah sebuah istilah? Karena semua orang tahu Max Planck adalah orang yang sangat cerdas. Jadi ada gagasan yang bisa kita menjustifikasi gila-gila beneran kalau yang memberikan gagasan itu memang betul-betul orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki potensi akademik, tidak memiliki latar keilmuan tentang apa yang dikemukakannya, itu bisa saja kita mengatakan dia adalah gila. Tetapi kalau seseorang yang memiliki kompetensi, kemampuan akademik, memiliki keluasan ilmu yang berkaitan tentang gagasan itu, lantas dia mengemukakan gagasan yang bertolak belakang dengan gagasan kita, maka jangan dulu dicap sebagai orang yang gila. Bisa saja gagasan yang dikemukakan oleh teman kita adalah benar dan kita yang salah. Dan ini banyak kejadian-kejadian di dalam persoalan-persoalan fisika yang luar biasa sekali. Seperti Albert Einstein mengemukakan gagasan tentang teori relativitas umum maupun teori relativitas khusus, betul-betul dikatakan manusia yang gila. Tetapi gagasan-gagasan apa yang dikemukakan oleh teori relativitas khusus maupun umum daripada Albert Einstein tetap diteliti oleh
ahli-ahli fisika. Mengapa diteliti? Karena yang mengemukakan itu adalah si Albert Einstein yang memiliki kualifikasi akademik, yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Ya, itu. Jadi perlu kita memandang setiap pandangan orang. Apakah pandangan orang itu memiliki kualitas keilmuan yang dimilikinya? Dan saya sangat-sangat prihatin dewasa ini di kalangan kita di Indonesia tidak memiliki kualifikasi, tidak memiliki kemampuan di bidang A. Terus dia menyuarakan tentang A, dia mengemukakan gagasan tentang A, dia mengemukakan gagasan tentang A. Karena hanya persoalan retorika yang begitu menarik, sehingga kita menjustifikasi bahwa dia seorang ahli di bidang A. Dan sesungguhnya saya ingin menyampaikan kepada adik-adikku sekalian bahwa mari kita mencontoh para ahli-ahli ilmuwan fisika yang begitu menghargai setiap pandangan dari seorang ilmuwan. Awalnya karena memiliki pertentangan yang kuat antara dirinya dengan si pembuat pandangan tersebut, maka dia menjustifikasinya bahwa dia gila. Namun demikian karena kualitas keilmuan yang mengemukakan pandangan itu tidak diragukan olehnya, maka secara diam-diam dia menyelidikinya. Dan hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa ada kebenaran yang dikemukakan oleh Albert Einstein, maka semua orang pun mengakui. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita petik dari makna pembelajaran fisika. Banyak nilai yang kita dapatkan dari pembelajaran dari bagaimana perkembangan fisika itu sendiri. Dan si Rayleigh and Jeans pun maupun si Wien tidak merasa berkecil hati karena dia menyadari pandangan-pandangan yang kemukakan tidak cocok di dalam pembahasan radiasi benda hitam ini. Jadi adik-adikku sekalian, sebelum saya menutup perkuliahan ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebaik apapun pandangan seseorang terhadap, sebaik apapun gagasan-gagasan ataupun ide-ide orang tersebut di telinga kita, di pikiran kita, kalau yang mengemukakan gagasan tersebut tidak memiliki kualifikasi dan keilmuan terhadap apa yang dikemukakan, maka yakinlah itu hanyalah sebuah retorika bahasa saja. Oke? Dan sejelek apapun pandangan atau tidak ada kesesuaian pandangan orang dengan kita mengenai gagasan yang dilontarkannya, tetapi apabila gagasan yang dilontarkannya itu kita meyakini memiliki kualitas keilmuan sesuai dengan apa yang dikemukakan, memiliki akademisi yang bagus, memiliki tingkah laku yang bagus, memiliki tingkah laku, jangan lantas mencap bahwa dia itu karena tidak sesuai dengan pandangan kita, kita menjustifikasi sebagai lawan. Bisa saja dia yang benar suatu saat, kita yang benar saat ini, tapi akan datang kita yang menjadi posisi yang salah. Karena yakinlah ilmu itu akan terus menerus berkembang. Tidak ada yang sifatnya abadi, hukum-hukum yang abadi, teori-teori yang abadi. Saat ini bisa saja berubah dari masa ke masa. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian fisika umum. Saya mengambil contoh perkembangan kajian tersebut dan memiliki ada hal-hal yang mungkin kita bisa pelajari, kita petik untuk diri kita sendiri.
Dan sebelum saya tutup, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya dimaafkan dan saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.